Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Daniel Bagas Wicaksono, Dika Ditadi Saputra, Haris Yulian Negoro, Ibnu Octavian, Marcelo Pujawisto ingin mempresentasikan perancangan valve drain pada filtrasi water tank dengan dosen pengampu Pak Dimas Lurprakoso. Pendahuluan, latar belakang, proses filtrasi penting untuk menyaring kotoran dari air baku. Sistem manual punya kelemahan, perlu mengawasi intensif dan rawan kesalahan. Solusi valve otomatis berbasis PLC dengan interval kerja 5 menit, reset otomatis dan kontak. Rumusan masalah yaitu bagaimana valve bisa beroperasi otomatis 1-6, yaitu menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Bagaimana counter bekerja hingga reset otomatis dari counter, dan bagaimana memastikan sistem berjalan lancar. Tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu merancang valve otomatis dengan pengaturan interval, waktu, dan kontak untuk efisiensi sistem filtrasi. Manfaat yaitu manfaatnya ada dua, teoritis dan praktis. Teoritis menyediakan referensi untuk otomatis pengelolaan air bersih, praktis solusi efisien untuk sistem filtrasi air bersih di industri. Metodologi penelitian kami gunakan yaitu ada komponen utama yaitu valve 6 unit, pipa 6 unit, flush button 2 unit, tank air PLC Omron, HMI, dan Omron. Tahapan yaitu pertama perancangan sistem dan kebutuhan komponen 3 hari, 2 yaitu pembelian dan persiapan alat 4 hari, 3 konfigurasi software PLC dan HMI 2 hari, pemasangan komponen 5 hari, pengujian dan penyempurnaan 7 hari. Selanjutnya yaitu hasil dan dokumentasi. Metode dengan CX Programmer memastikan operasi valve berjalan otomatis dan berurutan. Yang kedua yaitu desain HMI memudahkan operator memantau dan mengontrol sistem. Yang dapat digunakan yaitu CX Designer. Yang ketiga yaitu counter menghitung 2 siklus operasional sebelum reset otomatis. Dokumentasi yaitu implementasikan CX Programmer dan CX Designer dalam mode on off maupun pengaplikasian sistem. Yaitu berikut hasil dokumentasinya, dan kita akan mulai langsung dari pump timer dari CX Programmer, pembuatan ladder diagram yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Mulai dari PB start. Pembuatan PB start bisa dipilih dari sini, new contact yang normally open, lalu diisi dengan addressnya yaitu 0.00, dan begitu pula yang sampingnya juga, tetapi untuk yang PB stop adalah normally close. Cara kerjanya adalah ketika PB start dinyalakan, maka akan menghidupkan dari sistem valve filter drain pada pump, lalu kemudian ketika sudah menyala di sini akan hidup sehingga arus dari sini dapat berlanjut hingga mengisi pump 1, valve terbuka. Lalu untuk branch-nya, untuk percabangannya ini ke bawah timer. Setelah timer terhitung selesai, maka di sini normally close-nya akan open sehingga tidak dapat melanjutkan sehingga memutuskan arus ke pump 1. Next, timer 1 menyalakan, lanjut ke bawah, melanjutkan dari sini. Timer P1 ini hidup, lalu masuk ke pump 2 dan masuk ke timer pump 2 dengan hitungan 3 detik, maka di sini akan terputus lagi sama seperti yang di atas, sehingga tidak dapat berjalan, sehingga pump 2 tertutup, valve tertutup, lalu beban 2 tertutup. Lanjut ketika yang
dari atas sudah tertutup, maka di sini juga ada berlanjut di timer P2. Timer P2 hidup, maka menyalakan beban pump 3 atau valve ketiga hingga seterusnya sampai pump 6 sampai di bawah. Lalu dari kalau sudah sampai bawah, dari timer pump 6 menghidupkan counter yang ada di sini. Lalu counter terhitung 1. Dan setelah counter terhitung 1, mengulang lagi dari atas sini, mulai dari atas terus berlanjut sampai bawah lagi yang tadi yang di sini. Kalau sudah ini terhitung 2, maka counter yang di sini akan normally open sehingga arus tidak dapat berlanjut seterusnya. Untuk menghidupkannya lagi perlu dipencet tombol reset agar sistem pump dapat mengulangi pekerjaannya lagi. Berarti dari dijelaskan dari Mas Haris itu secara singkat, penggunaan dari sistem pump 1 sampai 6 berjalan secara otomatis menggunakan timer. Ketika pump 6 itu berjalan, maka sistem counter akan mereset dari pump 1, terhitung 1, kemudian berlanjut lagi sampai sistemnya ke pump 6, kemudian counternya akan berjalan sampai 2, kemudian akan melanjutkan sistem. Ketika counternya menyentuh K2, nah untuk melanjutkannya nanti akan di reset. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana tentang sistem bekerja. Ini ketika kami simulasikan PB start dan PB stop. Ini PB startnya ini masih berhenti. Nah, ketika PB-nya dimulai akan berjalan, sistemnya berjalan. Timer pump 1 sampai pump 6 akan menghitung timer ketika 3 detik. Kita gunakan untuk percobaan itu 3 detik, dapat diubah-ubah. Nah, ketika sudah menyentuh ke counter 1, nanti akan terhitung number 1. Akan sistemnya mengulang dari awal. Mengulang sampai pump 1 sampai 6. Nah, ketika terhitungnya 0, ini sistem akan berhenti. Untuk melanjutnya, kita akan dengan tombol reset. Ya seperti ini, jadi counter yang di sini langsung normally open sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan PLC-nya lagi. Harus dipencet reset untuk mengulangi pekerjaan seperti tadi. Baiklah, ini berikut adalah tampilan check program. Nah, ini ketika tombol resetnya ditekan akan mereset semuanya dan menghitung ulang sistemnya ya seperti awal. Setelah kita membuat check programnya, kemudian kita akan membuat simulasinya berupa dari check designer. Selanjutnya kita akan membuka dari check designer. Dari pengaplikasian check designer yaitu dengan membuat dari new screen, yaitu pembuatan tombol-tombolnya. Kita dapat di input dari untuk pause buttonnya sendiri dapat dilihat dari sini, dicari di sini seperti ini. Nah seperti itu, dan tampilannya terserah untuk tampilannya. Dan untuk mulai dari tangki, pipa, dan valve itu dari bit lamp ya. Jadi bit lamp itu seperti ini, terserah tampilannya bisa diganti-ganti ya, termasuk tangki dan pipa dan valve tadi. Setelah itu diberi nama agar tidak lupa on, off, dan reset. Jika sulit untuk mencari yang di kiri, bisa cari di sini label, lalu diberi nama
seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi desain nama. Dan untuk pembuatan pipa dan tangki dan valve itu bisa seperti ini. Diklik 2 kali, color shape, select shape, lalu dicari, disesuaikan dengan kebutuhan. Seumpama tadi itu pipa, ya sebenarnya terserah ini tampilannya seperti ini. Katakanlah pilih yang karena yang ini untuk on, maka pilih biru agar terlihat seperti air mengalir, dan ini yang off jadi seperti ini. Lalu klik OK. Untuk menyambungkannya sendiri di CX Programmer dengan CX Designer adalah dapat diatur di sini. Klik 2 kali bisa, klik yang di atas ini juga bisa. Klik yang di atas ini juga bisa, serial A ini di tulis. Ya, dapat diketik seumpama tadi kodenya itu untuk on 100 titik. Ya, ini 100.00, maka di CX Designer cukup ditulis 100, ininya 0 saja. Kalau 1 tinggal di bawah 1. Tapi di sini karena 00 maka 0. Jika 01 berarti 1 saja. Lalu OK. Klik OK. Sudah terhubung. Sama seperti yang ini juga 100. Dapat dilihat di sini, ini 100.00. Ini juga, ini sampai bawah, sampai valve sampai bawah sini. Yang ini 100.01. Jadi terhubung yang di setelah yang titik 100.00 selesai, timernya lanjutnya ke sini ke 100.01. Untuk tangkinya sendiri ini terhubung sama ini, sama tombol on seperti yang dapat dilihat di CX Programmer tadi. Ini PB start ini on tadi 0.00, lalu lanjut ke sini 10.00. Nih, ini 0 full 0 karena tadi 0.00, lalu ini terhubung 10.00 untuk on, tombol on. Ya, itu semuanya itu bisa di tombol addressnya, displaynya itu dihubungkan berupa address. Untuk selanjutnya, untuk pemasangan dari nomor real input ini kita gunakan desimal ya. Integralnya itu sinyalnya 1 word. Jika ini terus kita gunakan unit atau scale dari counter, kita buatkan yaitu scale-nya 1, offsetnya 0. Untuk pembuatan dari timer dan penghubungannya yaitu serialnya counter ini seperti ini. Ini sama. Untuk ini didapat dari mana? Ini didapat dari tombol switch kalau salah. Ya, nomor real display. Ya, dari nomor display input itu dapat menginputkan berupa tombol seperti ini dengan menghubungkan addressnya dengan serial berupa yang dibutuhkan, unit scale-nya dibutuhkan, maka akan tersedia dari counter. Yang untuk selanjutnya itu dari timer. Set area yang kita gunakan itu timer. Untuk counter ya counter, timer yaitu hostingannya itu aplikasinya itu dari serial itu penghubungnya. Timernya disesuaikan, yaitu hubungan display tipenya itu desimal, 01.
Ya ini nih untuk tambah-tambahan saja, yaitu penginputan time waktu. Nah untuk pengsimulasinya nanti tunggu. Dapat dipencet di tools di atas ini, bagian atas ini. Lalu di tes. Lalu untuk connect-nya ini connect to CX Simulator karena kita akan menghubungkan dengan CX Programmer. Lalu pencet start. Ini posisinya aplikasinya keduanya dalam arti terbuka, artinya digunakan. Lalu ini Seperti ini tampilan dari CX Designer yang ketika dihubungkan atau di running kan. Ketika tombol on-nya itu dinyalakan maka sistem akan bekerja. Nah, secara berurutan dari timer dari pump 1, pump 2 sampai pump 6. Nah, ini dari desainnya programmernya itu berjalan dan dari desainernya itu juga berjalan. Ketika timernya pumpnya menyentuh ke pump 6, counter akan berjalan. Kalau counternya udah menyentuh 1 akan dilanjutkan sampai menyentuh 0. Dan untuk mengulangi pekerjaan tadi cukup dipencet tombol reset karena jika cuma pencet tombol off saja tidak bisa seperti ini. Nah, tidak bisa karena tadi counternya sudah terhitung 2 kali, maka perlu dipencet cukup reset saja seperti ini. Baiklah, berikut ini adalah tampilan dari hasil dan dokumentasi kami dari kelompok 2 mengenai sistem valve. Pada sistem perancangan valve drain pada filtrasi water tank yang digunakan pada lingkup industri, yaitu pada PDAM ataupun lingkungan perairan. Nah, berikut ini adalah dari penjelasan singkat dari ladder diagram yang sudah kami buatkan dalam bentuk PDF, di mana disesuaikan. Dan ini adalah simulasi yang kami gunakan seperti tadi kita simulasikan. Kesimpulan daripada sistem ini adalah nomor 1, sistem valve drain otomatis berbasis PLC dan HMI Omron meningkatkan efisiensi proses filtrasi air. Yang kedua, timer, counter, dan reset otomatis memastikan sistem bekerja stabil dan efisien. Nomor 3, otomasi ini mengurangi kesalahan manusia mendukung distribusi air bersih yang lebih baik. Baiklah, sekian dari presentasi yang kami jelaskan, yaitu tentang perancangan valve drain otomatis pada filtrasi water tank. Sekian dari kelompok kami, ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.